Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita bisa bertemu di tempat yang mulia. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT. Agar kita mendapat syafaatnya di yaumul akhir ini. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Yang saya hormati Ustadz dan Ustadzah dan yang saya sayangi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Rida. Izinkan saya menyampaikan kultum yang berjudul stres. Saya mau tanya nih, apakah teman-teman di sini pernah merasakan stres? Pernah. Kau pernah stres? Enggak pernah kamu. Meski berbeda levelnya, setiap manusia pasti pernah merasakan ketegangan. Ketegangan seringkali kita rasakan, seperti saat kita berbeda pendapat dengan orang dengan orang terdekat kita. Itu masih ketegangan kecil, tapi kita sudah merasa itu ketegangan yang luar biasa. Itu masih padahal itu masih wajar. Masa manusia hidupnya kayak aspal yang masa hidup manusia lempeng kayak aspal baru? Tentu tidak. Jalan yang bawah di aspal. Lanjut. Kita mesti ada kondisi di mana kita berada di kondisi masalah. Sayangnya kita tidak punya petunjuk untuk menyelesaikannya. Betul apa betul? Betul. Menurut KBBI One Life, stres adalah gangguan atau kekecewaan mental dan emosional yang disebabkan dari luar. Ada sebuah cerita di mana ada seorang anak yang bertanya kepada musyrikanya. Dia bertanya, Ustazah, apakah benar stres itu karena kurangnya iman? Ustazah itu menjawab dengan jawaban yang mudah dipahami dan penuh hikmah. Ustazah itu berkata, seorang yang stres tandanya salah memahami konsep hidup ini jika dipandang statis akan membuat seseorang menerima begitu saja semua kisah yang menyapanya, dan jika hidup dipandang berlebihan tentu tidak baik dampaknya. Padahal kita hidup di dunia ini berbatas waktu. Bukankah hidup kita hari ini hanyalah loket tiket masuk surga untuk kedepannya? Nah. Kita mungkin sedih karena dikecewakan. Kita mungkin marah karena dikhianati. Hanya saja jika hal-hal yang terjadi memang bukan ranah kita, tugas kita hanya menerima dan itu insya Allah sudah ada nilai pahalanya. Ya. Sebab rukun iman yang keenam adalah percaya pada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang buruk menurut kita bisa jadi itu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tercatat di surat Al-Baqarah ayat 216. Hanya saja cara pandang kita terbatas. Kita tidak bisa melihat masa depan kita. Maka berbaik sangka pada keputusannya. Menerima semua yang diatur olehnya dan melepas yang bukan hak kita. Ini adalah salah satu cara melepas ketegangan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata
kata-kata yang kurang berkenan di hati. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.